Sementara itu, pemirsa, Bupati Kabupaten Lamandau, Hendra Lesmana, memimpin rapat pembahasan hasil kegiatan tim Imper PPTKH sebagai kegiatan penyediaan tanah objek reforma agraria atau TORA tahun 2020 di Aula Bapeda, Kabupaten Lamandau. Dalam sambutannya, Bupati Kabupaten Lamandau Hendra Lesmana mengatakan alokasi kawasan hutan sebagai sumber TORA didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 12 September 2019 tentang peta indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber tanah objek reforma agraria TORA revisi 4. Untuk Kabupaten Lamandau mendapatkan alokasi indikatif seluas 38.276 hektar yang terdiri dari alokasi 20% dari pelepasan kebun seluas 13.304 hektar, HPK tidak produktif seluas 7.908 hektar, permukiman transmigrasi beserta PASUM dan PASOS yang telah mendapatkan persetujuan prinsip seluas 5.650 hektar. Permukiman PASUM dan PASOS seluas 1.420 hektar. Menurut Hendra Lesmana, lokasi yang diinper teridentifikasi berupa lokasi-lokasi pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, lokasi transmigrasi, serta lahan garapan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Lamandau. Data-data yang belum lengkap dilengkapi, kemudian kegiatan pengawasan fisik di lapangan harus mulai dilakukan juga, ngasih patok dan lain-lainnya, serta luasan konkretnya ya, karena ini kan berdasarkan data peta indikatif, jadi faktualnya juga harus dilengkapi juga di lapangan. Nah, harapannya memang perlu waktu sampai beberapa bulan ke depan. Pemerintah daerah akan terus menggandeng ini bersama dengan kawan-kawan yang dari provinsi untuk bisa outputnya nanti proses di BPN atau sertifikasi. Apakah ada kendala Pak dalam proses invest program TORA ini? Ya, beberapa hal disampaikan tadi, misalkan ada beberapa orang menguasai lahan lebih dari 5 hektar, kemudian atau 5 bidang, kemudian ada penguasaan atas nama orang di luar dari daerah, kemudian tadi yang tidak masuk kriteria contoh perusahaan atau apa itu aja kendalanya. Tapi secara umum tidak sampai mengganggu proses. Ada lagi? Pak, terkait peresmian cagar budaya. Pemerintah sudah selesai melaksanakan inventarisasi dan verifikasi terhadap penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dalam rangka reforma agraria di Kabupaten Lamandau berdasarkan kepada peta indikatif yang diterbitkan oleh Menteri LHK. Nah, jumlah peta indikatif itu untuk yang kriteria penyelesaian penguasaan tanah itu lebih kurang 17.000. Nah, dari 17.000 itu ada 4 kriteria di situ, yaitu ada pemukiman transmigrasi beserta PASUM-PASOSnya yang sudah mendapat persetujuan prinsip tapi belum lepas, masih kawasan hutan. Kemudian ada pemukiman, ada pertanian lahan kering, ada lahan garapan berupa sawah. Nah, dari 17.000 itu sudah kita identifikasi di lapangan oleh kawan-kawan dan menghasilkan draft rekomendasi. Nah, rekomendasi itu ada perubahan batas, yaitu merubah batas kawasan di situ, khusus untuk yang pemukiman serta lahan garapan lebih dari 20 tahun. Nah, itu setelah didata bersama tim yang terdiri dari unsur dari kami, BPKH, Dinas Kehutanan Provinsi, PUPR, Lingkungan Hidup Provinsi, kemudian ada Balai PSKL, Kepala Desa, Camat. Nah, itu semua ke lapangan, diperoleh hasil bahwa memang sebagian memang sudah dikuasai dan ada lebih dari 20 tahun, dan itu menjadi target nanti reforma agraria untuk redistribusi Pak dari peta indikatif 17.000 itu, sehingga yang bisa direkomendasikan untuk perubahan batas lebih kurang 9.000-an hektar itu sudah fisik di lapangan memang sudah dikuasai oleh masyarakat. Ada fasilitas umum juga, ada kantor, ada masjid. Nah, ini menjadi target pemerintah untuk diredistribusi untuk legalisasi aset nantinya. Oke. Itu Pak. Bupati Lamandau Hendra Lesmana mengharapkan kepada tim Imper PPTKH Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat memberikan rekomendasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal ini bertujuan agar dapat memberikan kepastian hukum atas lahan-lahan yang sudah dikuasai oleh para pihak dalam kawasan hutan. Dari Lamandau, Bayu Setiawan, Dayak TV mengabarkan.